Hai teman-teman, mungkin kalian sudah menonton banyak video motivasi. Mungkin juga kalian sudah mencari ke sana kemari, tapi tetap merasa bingung. Hidup ini sebenarnya arahnya mau kemana sih? Dan itu wajar, karena tidak punya tujuan hidup bisa membuat kita merasa kosong. Akhirnya kita mencoba banyak hal tanpa arah yang jelas. Atau malah terjebak di zona nyaman. Melakukan rutinitas yang sama setiap hari, berinteraksi dengan orang yang sama, mengejar hal-hal yang sifatnya dangkal, seperti uang, popularitas, atau validasi di media sosial. Tapi tetap aja rasa hampa itu nggak pergi. Dan kalau kalian sedang merasakannya sekarang, berarti kalian sedang melihat atau mendengarkan di video yang tepat. Di video ini kita akan membahas secara lebih dalam tentang apa itu tujuan hidup. Kenapa penting untuk memilikinya dan bagaimana cara yang realistis dan bisa dilakukan siapa saja untuk mulai menemukannya. Tujuan hidup adalah kebutuhan psikologis. Dalam dunia psikologi, ada sebuah teori yang disebut self-determination theory atau teori penentuan diri yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan pada tahun 1985. Menurut teori ini, manusia membutuhkan 3 hal utama agar bisa hidup dengan sehat secara psikologis. 1. Purpose, tujuan. Merasa bahwa apa yang kita lakukan bermakna bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bagi orang lain. 2. Mastery, penguasaan. Merasa mampu dan berkembang dalam suatu bidang. 3. Autonomy atau otonomi. Merasa punya kendali atas hidup dan pekerjaan kita. Nah, purpose di sini bukan sekedar keinginan iseng atau mimpi kosong, tapi sebuah kebutuhan psikologis. Artinya, kalau tidak terpenuhi dampaknya nyata. Kita merasa tidak puas, hidup terasa kosong, dan pada akhirnya kita kehilangan semangat. Bagian 2, tujuan tidak datang begitu saja. Menemukan tujuan hidup memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan kabar baiknya, prosesnya sebenarnya cukup jelas. Mulailah dengan eksplorasi, coba banyak hal. Lalu, fokus pada satu bidang yang membuat kalian tertarik dan kembangkan keahlian di sana. Karena ketika kalian sudah memiliki mastery, peluang akan terbuka. Dari sana kalian bisa mulai memberi dampak. Dan akhirnya mulai merasa bahwa keberadaan kalian itu penting dan juga bahwa kalian bisa berkontribusi. Dan itulah titik awal dari munculnya rasa memiliki tujuan. Bagian 3, hal-hal yang sering menghambat. Selama ini kita menemukan ada 2 alasan utama kenapa banyak orang sulit untuk menentukan tujuan hidup mereka. 1. Kurangnya keyakinan pada diri sendiri. 2. Tidak kunjung memulai. Bukan karena malas, tapi karena terlalu banyak pertimbangan dan keraguan. Namun sayangnya, purpose tidak akan datang jika hanya menunggu. Kita perlu bergerak sekecil apapun langkahnya. Bagian 4. 3 hal yang tidak perlu kamu pikirkan dulu. Untuk bisa memulai, ada 3 hal yang justru perlu kalian kesampingkan sementara. Seperti bakat, passion, dan tujuan hidup itu sendiri. Kenapa? Karena bakat. Banyak orang mengira mereka tidak bisa menemukan tujuan karena tidak tahu bakatnya di mana. Padahal kemampuan bisa dibangun. Bakat bukan satu-satunya penentu. Yang lebih penting adalah niat dan ketekunan. 2. Passion. Menunggu sampai kamu benar-benar jatuh cinta dengan sesuatu sebelum mulai. Itu jebakan. Passion biasanya tumbuh setelah kamu punya kemampuan dan merasa apa yang kamu lakukan bermakna, bukan sebelum itu. 3. Tujuan hidup itu sendiri. Ya, terdengar aneh kan? Tapi terlalu fokus mencari apa tujuan hidup saya, itu bisa bikin kita justru nggak bergerak sama sekali dan cuma stuck di situ-situ aja. Jadi fokus aja dulu pada pengembangan diri kita. Bangun kemampuan. Dari sana arah akan mulai terlihat dengan sendirinya. Jadi jika kalian merasa belum punya tujuan hidup saat ini, mulailah dari hal yang paling bisa kalian lakukan hari ini. Belajar sesuatu dengan serius. Kembangkan kemampuan. Ketika kalian mulai merasa ahli, kalian juga akan merasa lebih punya kontrol atas hidup yang sedang kalian jalani. Dan dari situ rasa bermakna dari sebuah hidup itu akan datang. Kita tahu ini pastinya gak mudah. Dan mungkin akan memakan waktu, tapi percaya deh, ini sangat mungkin untuk terjadi. Kita pastinya pernah berada di titik yang sama. Kayak misalnya lagi bingung,
kehilangan arah, dan terlalu percaya bahwa hidup harus dimulai dari bakat. Tapi ternyata jalan yang lebih realistis adalah mulai dari proses belajar itu sendiri. Kita harus yakin bahwa kita semua bisa keluar dari fase itu. Fase yang dimana cuma memperburuk keadaan kita. Satu hal penting yang harus kalian tahu bahwa semua orang punya kesempatan untuk hidup dengan penuh makna. Walaupun besar kecilnya berbeda, tetap saja itu adalah kesempatan dan tugas kita adalah mencobanya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan tinggalkan komentar ya. Ceritakan di kolom komentar apa yang sedang kalian alami. Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.